Shalom, selamat pagi rekan-rekan yang terkasih. Selamat berjumpa kembali. Saya kali ini akan membawakan renungan pagi yang berjudul Mengenal Tuhan Lebih Dalam, menjadikanmu dari biasa menjadi luar biasa. Renungan pagi kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaanmu. Janganlah kamu orang kuat bermegah karena kekuatanmu. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, bermegahlah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih, setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh itu semua kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Kalimat firman Tuhan yang terakhir berbunyi, sungguh semuanya itu yang kusukai. Makna yang sangat dalam menyentuh hati saya, bahwa apabila kita memahami dan mengenal Tuhan lebih dekat, sungguh itulah yang Tuhan sukai. Dengan mengenal Tuhan lebih dekat dan kita memahami secara pribadi Tuhan Yesus, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di bumi ini. Saudara yang terkasih, saya, saudara, mempunyai level atau tingkatan yang berbeda dalam pengenalan kita sama Tuhan kita. Ada yang biasa-biasa saja. Ada hanya sekedar tahu bahwa Tuhan Yesus suruh selamat, tetapi ia tidak memahami dan mengenal lebih dalam dan apa kehendak Tuhan untuk kamu. Ada juga orang memahami sekali pribadi Tuhan karena sering intim, sering berdoa dan komunikasi dengan Tuhannya. Bahkan dia sangat mengenal Tuhannya sangat dalam. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mau mengajak umat Kristiani, sudah saatnya kita memahami dan mengenal Tuhan lebih dalam. Itulah yang kesukaan Tuhan bagi umat manusia. Kita lihat, saudara terkasih, gempa bumi ada di mana-mana melanda dunia. Turki mengalami banjir bandang. Begitupun juga Korea.
Taiwan baru-baru ada gempa yang dahsyat, gedung-gedung kokoh semua tumbang. Kejahatan ada di mana-mana. Peperangan tidak pernah berhenti sampai sekarang. Cukup lama berlangsung. Ekonomi dunia mencekam. Bangsa Indonesia termasuk terimbas akibat perang, sehingga tidak kepastian ekonomi melanda negeri kita. Demo BBM di mana-mana. Orang sudah lupa kasih mula-mula Tuhan. Orang sudah tidak pedulikan sesama manusia. Seorang yang satu menjatuhkan seorang lain demi kepentingannya sendiri. Inilah waktu yang tepat Tuhan mengenal kita sebagai manusia, dan kita harus paham apa yang harus kita lakukan. Tuhan ingin membawa kita supaya kita lebih memahami pribadi Dia dan mengenal Dia lebih dalam lagi. Kita hidup di dunia ini harus belajar apa yang Tuhan mau terhadap diri kita, apa yang Tuhan mau terhadap hidup kita. Kita harus berusaha mengenal lebih dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau dari diri kita untuk kemuliaannya di muka bumi ini. Dengan kondisi dunia yang mencekam, penuh ketidakpastian, maka hati kita penuh kekhawatiran, penuh kecemasan, penuh kebimbangan. Kalau kita sebagai manusia, janganlah bermegah. Firman Tuhan mengingatkan kita, jangan bermegah dengan kebijaksanaanmu, jangan bermegah kekayaanmu, kepandaianmu, bahkan jabatan dan kekuasaanmu. Tetapi Tuhan mau kita bermegah untuk memahami dan mengenal Tuhan lebih dalam. Sungguh semuanya itu kusukai. Karena apa, saudara? Kalau saudara hanya bermegah kekayaan, kepintaran, jabatan, kekuasaan, semuanya itu sekejap Tuhan bisa hilangkan kalau Tuhan mau. Bahkan hidup kita pun Tuhan yang menentukan. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, kita harus belajar memahami dan mengenal Tuhan lebih dalam. Ada orang berkata, saya sudah setia, saya sudah taat, tetapi saya masih mengalami masalah beban berat. Masalah datang tidak pernah berhenti. Seakan Tuhan tidak sayang kita. Saudara terkasih, melalui firman ini saya coba membawa pikiran saudara bahwa itu pikiran yang salah. Justru saatnya ini Tuhan izinkan kita mengalami demikian.
Karena Tuhan ingin kita sebagai manusia memahami Dia dan mengenal Dia lebih dalam. Jangan putus asa, jangan menyerah. Justru kita harus bersiap. Kalau Tuhan sudah memanggil untuk kita memahami dan mengenal Dia lebih dalam, pasti ada rencana indah yang Tuhan buat hidup kita. Justru kita harus bersiap-siap. Karena kalau kita sudah memahami dan mengenal Tuhan lebih dalam, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di kehidupan ini, Tuhan akan bimbing kita. Ada kedamaian dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, Aku sendiri yang hendak membimbingmu dan menjadikan engkau tentram. Saudara yang terkasih, tetapi dalam pengenalan kita kepada Tuhan, untuk kita memahami pribadi Tuhan, saya pahami dalam firman Tuhan ada dua kunci utama. Yang pertama, hadirat Tuhan harus ada dalam diri kita. Harta, mobil, uang, kekuasaan, semuanya bisa hilang daripada kita. Tetapi Tuhan mau yang tetap ada kita selamanya, hadiratnya. Karena hadirat Tuhan membuat kita kuat dalam menjalani kehidupan ini. Hadirat Tuhan tidak boleh berlalu dari hidup kita. Tentunya kita sebagai orang Kristen, bagaimana menjaga hadirat Tuhan tidak berlalu? Kita harus rajin berdoa setiap hari. Kita harus intim dengan Tuhan. Harus ada komunikasi antara kita sebagai anak dengan Bapa kita. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk kita lakukan semasa kita hidup di bumi ini, yang boleh menyenangkan Tuhan. Jangan melihat apa yang kita lakukan di bumi ini, melihat manusianya, tetapi apa yang kita lakukan, lihatlah apa yang jadi kerinduan Tuhan. Maka kita dalam menghadapi semuanya itu tidak akan ada mundurnya. Kita hanya bisa melangkah maju dan maju, karena Tuhanlah backup kita. Tuhanlah ada di dalam diri kita. Dengan hadirat Tuhan, apa yang kita lakukan mencerminkan kehendak Tuhan, mencerminkan karakter Tuhan. Itulah yang Tuhan mau di kehidupan ini. Yang kedua, saudara, kasih karunia harus ada dalam diri kita. Minta sama Tuhan kasih karunia, karena kasih karunia Tuhanlah yang anugerahkan kepada kita. Karena kasih karunia
adalah kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Jadi kalau kita ada suatu masalah, tantangan, rintangan, kita tidak mengeluh. Kita bersandar penuh sama Tuhan. Ada kasih karunia. Tuhan mau dalam menghadapi kehidupan ini, jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri, tetapi bekerja samalah dengan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Setelah kita mengenal lebih dalam Tuhan kita, lebih pribadi, dengan ada hadirat Tuhan dalam diri kita selalu, ada kasih karunia, kekuatan yang apabila kita melakukan sesuatu merasa kita tidak sanggup, tetapi kita ada kekuatan dari dalam diri kita seolah-olah mendorong kita, memampukan kita. Itulah kasih karunia. Kalau kita seperti itu, memiliki hadirat Tuhan tetap ada dalam diri kita, kasih karunia seperti Musa. Dia meminta Tuhan menunjukkan jalan-jalannya yang terdapat dalam firman Tuhan, Mazmur 103 ayat 7. Begitu pula dengan kita, masih berlaku apa yang diberlakukan Tuhan pada Musa. Kalau kita sudah memahami dan mengenal Tuhan lebih dalam, kita pun bisa meminta, Tuhan, tunjukkanlah jalanku, jalan mana yang harus saya tempuh untuk melangkah dalam kehidupan ini. Seringkali Tuhan, kami melangkah terbentur lagi. Kapan kami melangkah ada keberhasilan kami capai? Kalau Anda ingin berhasil dalam pencapaianmu, minta petunjuk dari Tuhan. Asalkan kita memahami dan mengenal Tuhan lebih dalam. Kalau itu semua tidak Anda lakukan, Tuhan tidak akan memberikan petunjuk apa yang menjadi tujuanmu ke depan, apa yang harus kamu lakukan. Makanya seringkali kita berhasil, seringkali ada orang yang gagal dalam pencapaiannya, walaupun itu gagal biasa. Tetapi kalau kita mengenal Tuhan lebih dalam, saya yakin Tuhan akan membimbing kita. Tuhan akan memberi ketenangan pada kita. Kalau Tuhan punya rancangan, semuanya pasti akan berhasil. Terima kasih. Dengan semuanya itu, kalau kita sudah mengenal Tuhan yang baik, apapun yang kita ingini, dulu kita tidak memiliki, jadi memiliki. Yang sudah kita miliki, Tuhan kasih tambah, Tuhan lebihkan, supaya kita bisa memberkati orang lain. Itulah yang saya katakan, kita dari biasa menjadi luar biasa. Karena kita sudah mengenal Tuhan lebih dalam dan memahaminya. Oleh karena itu dalam kehidupan ini, saatnya kita memahami dan mengenal Tuhan lebih baik. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menguatkan dan mengubah pikiran kita, sehingga kita sekarang saatnya memahami dan mengenal Tuhan lebih baik.
maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupanmu. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng ting tong ting tong.